Selanjutnya urang ngerek mertelakeun nya selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sifat huruf hijaiyah. Sifat huruf hijaiyah yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang makhraj yang huruf hijaiyah, yang mana makhraj huruf hijaiyah ini terbagi menjadi berapa? 17 bagian. Yang bagian tengkorokan ini ada 3, yang bagian aksol halki, adnal halki, sama wasaqol halki. Nah, ini tampilannya ya. Itu yang bagian aksol halki ada 2 hurufnya, yaitu hamzah dan apa? Hamzah dan ha, aksol halki ya. Terus yang kedua bagian wasaqol halki ya, tengah tenggorokan 2 huruf juga, ain beserta ha. Terus yang terakhir adalah ya apa? Adnal hurufnya juga cuma 2, gim sama ya. Yang satunya tadinya jauh rongga mulut, bau alif ya wai, huruf wai. Terus yang selanjutnya yang nomor ke-5 aksol lisan, yang bagian yang lebih atas, apa hurufnya 1 huruf. Lalu aksol lisan yang bagian lebih rendah daripada qaf, itu hurufnya juga 1, yaitu kaf. Lalu wasatul lisan ya, wasatul lisan tengah lidah ya, tengah lidah itu hurufnya ada 3, jim, shin dan ya. Delapannya adalah bagian hafatul lisan, pinggir lidah yang mana menyentuh geraham, itu ada jumlahnya ada 1 bo ya. Lalu yang ke-9-nya adalah hafatul lisan yang menyentuh hampir ke ujung ya, hurufnya juga ada 1 apa? Lam. Terus yang ke-10-nya hafatul lisan atau toroful lisan ya, yang dekat dengan huruf ro tadi, hurufnya ada 1 yaitu nun ya. Lalu selanjutnya 11 ya, toroful lisan yang mana mendekati huruf nun, apa? Hurufnya ada 1 yaitu ro. Yang ke-12 toroful lisan, ujung lidah yang mana menyentuh sanayal ulia, gigi yang atas ya, belakangnya gigi yang atas 3 huruf apa? To ya, dal, ta, dam, to, sanayal ulia ya. Terus saya sanaya supla bagian bawah ya, gigi yang bawah ada 3 huruf, sin, zai, sod ya, sin, zai, sod. Lalu selanjutnya yang menyentuh bagian ujung gigi 3 huruf juga, apa? Ta, dan zo. Nah, selanjutnya yang bagian mulut, beres yang bagian tenggorokan, bagian lidah, sekarang bagian yang mulut. Yang bagian mulut terbagi 2, ada yang bagian batni syafah ya, bibir paling dalam, bagian dalam itu maksudnya bibir dalam, biar sentuhan dengan gigi seri atas. Hurufnya ada 1 apa? Fa, af gitu ya. Terus yang terakhir adalah yang syafaten, kedua bibir. Kedua bibir ini hurufnya ada 3, apa saja? Ba, mim, bau. Kalau disingkat jadi bom ya, rumusnya bom, ba, bau, mim. Nah, sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, sifat-sifat huruf hijaiyah. Sifat huruf hijaiyah. Nah, sifatuha jahun warifun mustafil munfatihun musmatatun wa bidakul. Sifatuha, sifat-sifatnya huruf hijaiyah ini ya, jahun yang pertama jahar, rifun keduanya rokoah, mustafil ketiganya istifal ya, munfatih keempatnya adalah infitah, kelimanya musmatah itu ismat. Lalu wakul al-bidah, maka ucapkanlah kebalikannya, lawan dari sifat-sifat yang tadi. Oh, jadi bisa diketahui bahwa sifat-sifat huruf hijaiyah ini terbagi lagi ya, menjadi 2 bagian. Terbagi berapa? 2 bagian. 1 sifat yang lahu tiddun, sifat-sifat yang memiliki perlawanan atau zatu adzat, memiliki lawan. Yang keduanya labidalah, yaitu sifat-sifat yang tidak ada perlawanannya. Nah, yang disebut pertama di sini jar, rohwa, istifal, infitah, ismat juga di sini ya, ada 5 totalnya, adalah sifat-sifat yang memiliki perlawanan. Kalau 5 pasti lawannya 5 lagi, karena seimbang. Nanya, lalu apa fungsi dan keutamaan kita mempelajari tentang sifat huruf ini? Fungsinya yang pertama diantaranya tamyizul huruf fil mushtarika fil makhraj, yaitu membedakan huruf-huruf yang sama dalam makhrajnya, seperti sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, kullu harfin syaraka ghairahu fi makhrajin fa innahu la yumtazu anhu illa bisifat. Setiap huruf yang sama ya, huruf tersebut dengan huruf yang lainnya sama di mana? Fi makhrajin, dalam makhrajnya, dalam tempat keluar huruf,
ya, fa innahu maka sesungguhnya huruf tersebut la yuntazu tidak dapat diketahui perbedaannya anhu dari huruf yang awal illa bisifati terkecuali karena adanya sifat-sifat huruf. Begitupun wa kullu harfin syaraka ghairahu fi sifatin, setiap huruf yang sama sifatnya dengan huruf-huruf yang lainnya, ya, fa innahu la yuntazu sesungguhnya huruf tersebut tidak dapat dibedakan terkecuali illa bil makhraj terkecuali dengan adanya makhraj. Jadi fungsi dari sifat ini adalah membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Ya, contoh, ya. Contohnya laulal itba la sorotil to, ya. La sorotil to dalan. Seandainya jika huruf to ini tidak ada sifat itba, maka pastinya to itu dibaca dal. Ya, jika tidak ada sifat itba. Li'annahu laisa bainahuma farqun illal itba, karena huruf dal sama to ini masing-masingnya sifatnya sama semua, hanya yang membedakannya to ini memiliki sifat itba. Ya, itba. Kalau dal infitah. Ya, kalau dal ini infitah. Jadi disitulah perbedaannya antara mengucapkan to dengan dal. Lalu mana lagi? La sorotil dha zalan. Ya. Kalau misalkan tidak ada sifat itbaq juga, maka dho pasti dibaca zal. Ya, dho sama zal sama. Tempatnya bagian ujung lidah. Ya, bahasa Tuhan dengan ujung gigi atas dari atasnya. Dho zal. Dho zal. Sama didinya kena lihat anaknya. Ujung lidahnya sama, tapi pangkal lidahnya berbeda. Yang membedakan apa? Sifat. Ya, itu zal, dho. Itu pakai ya bisa ya banyak ya itu ya retah naik berarti ya tukangnya itu di pembahasan sifat termasuk satu-satunya kita jelaskan. Terus hanya mana dari la suratil shad sinan, maka bisa jadi juga shad itu dibaca sin. Ya, shad pasti dibaca sin jika tidak ada sifat yang membedakan antara shad dengan sin. Ya. Son, sin. Pilihnya diangkat nih, petang ujung lidahnya sama, posisi ujung lidahnya, tapi berbeda dari pangkal lidah, berbeda. Nah, itulah sifat. Fungsinya sifat adalah membedakan huruf yang sama dalam makhrajnya. Setempat makhrajnya masih di situ, tapi bisa berbeda. Gitu. Lalu selanjutnya apa sih fungsinya kita mempelajari sifat-sifat huruf ini? Adalah ma'rifatul qawi minal dhaif. Kita mengetahui mana huruf-huruf yang bersifat kuat, mana huruf-huruf yang sifatnya lemah. Tujuannya untuk apa? Liyu'lama, agar diketahui maya juzu, apa yang boleh ayudgoma diidgomkan. Itu jadi agar diketahui mana yang boleh diidgomkan, mana yang tidak boleh diidgomkan. Ya, begitu. Fa innahu ma lahu quwatan ya wa maziyatan ala ghairihi la yajuzu ayyukum. Jadi agar mengetahui ya kebolehannya mengidgomkan atau memasukkan huruf yang awal ke huruf yang kedua. Contoh laqad ja'akum boleh dimasukkan, boleh. Laqad ja'akum qad sami'allah dimasukkan, qad sami'allah. Itu ya idgham. Nanti bagiannya idgham itu nanti ada bagian idgham dalam satu kalimat, ada idgham dalam dua kalimat. Kalau idgham dalam satu kalimat kayaknya kita nggak akan bahas karena itu bagian santri. Ya, babnya bab idgham alfiyah. Nah, yang akan kita bahas di sini mah idgham yang terdiri dari dua susunan kata. Ya, dua kalimat. Ya, contohnya kalau dalam satu kalimat mah madda, asalnya madada. Ya, jadi madda. Kalau yang dua kalimat tadi laqad sama ja'akum. Laqad sama ja'akum. Laqad ja'akum. Nanti terbagi lagi ya masalah idgham ini menjadi tiga bagian yaitu memperindah, mempercantik, memperbagus pengucapan huruf-huruf hijaiyah al-mukhtalifatil makhraj yang berbeda-beda makhrajnya. Gitu be pantes gitunya edisi sifatan namanya para pantes gitu pantes ibarat manusia pun ada di pakaian. Nah, gitunya pantes ketinggalan coba lah begitu pakai pakaian. Aduh sieun. Itu jadi pantas jadi sifat-sifat yang melekat itu pantas terlihatnya.
Nah, sekarang kita ketahui bahwa sifat huruf itu terbagi menjadi dua bagian. Satu yang zatul adzat, yang sifat huruf dari sifat yang berlawanan. Ya, masing-masing mengambil 5. Ba punya 5 dari sifat yang berlawanan. Terus ta punya 5 dari sifat yang berlawanan. Semuanya ya min sifatil mutabodah, dari sifat-sifat yang punya perlawanan. Wa amma ghairul mutabodah, sedangkan huruf-huruf yang tidak memiliki sifat-sifat, maksudnya huruf-huruf yang sifat-sifat yang tidak ada perlawanannya, maka fataratan ya'khudhu minha sifatan, ada yang mengambil satu sifat, ada yang mengambil 2 sifat, dan tidak ada yang mengumpulkan lebih banyak daripada sifat yang kumpul dalam huruf ro. 7 sifat kabeh. Ya, Roma 7 sifat. Entah kese sekeromanya naik sulit ya. Itu bilang huruf Roma kumpul 7 sifat. Ya, sekarang mana saja sifat-sifat tadi jahrun? Ya, sifatu hajahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun wadidan. Sifat huruf terbagi 2 bagian, yang tak berlawanan dan yang berlawanan. Jahrun rokoh istighfar dan infitah, juga isman lawannya bait di bawah. Jadi lawanannya bait di bawah seterusnya. Jadi 5 huruf, 5 sifat. 1 sifat jahar, 2 sifat rokhwa, ketiga sifat istighfar, keempat sifat infitah, kelimanya adalah sifat ismat. Sifat ismat. Lalu apa masing-masing jahar? Jahar menurut buku adalah al-i'lan wal idhar, ya, tampak jelas. Ya, al-idhar wal i'lan, tampak dan jelas, itu artinya jahar. Jahar itu tampak dan jelas. Sementara kalau sholat maca dina qiraana ya maghrib, isya, subuh jahar, ya, jelas kadenge maksudnya. Ya, jelas kadenge. Ya, terus luas pilahan, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, ya, di sini maksudnya adalah inhibasu jari nafas inda nutqi bil harfi. Inhibasu jari nafas inda nutqi bil harfi, yaitu tercegahnya, ya, tertahannya, mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Itu tertahannya aliran nafas ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut, huruf-huruf yang memiliki sifat jahar. Ada berapa jumlah hurufnya? Ada 19. 19. Sebutkan tong hiji-hijina 19 ieu. Nah, lobanya gitu. Nah, sebelum kita ambil yang banyak, kita ambil yang sedikit dulu. Selanjutnya sok bawahnya mahmusatun fahatuhu syasun sakar, mahmusatun fahatuhu syasun sakar, lawan jahrun mahmusah huruf 10, fahatuhu syasun sakar, sangat mudah. Jadi kalau misalkan kita ambilnya 10, karena lawannya itu ya sesana berarti sisanya ya 19. Jadi huruf-huruf yang sifatnya jahar itu ada 19, huruf-huruf yang sifatnya hamas itu ada 10. Nah, tadi udah kita ketahui bahwa jahar itu adalah tercegahnya aliran nafas ketika mengucapkan huruf tersebut. Nah, berarti kalau hamas adalah kebalikannya karena perlawanan, ya. Itu perlawanan. Berarti apa? Mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Ada berapa hurufnya hamas? 10. Rumusnya apa? Fahasuhu syahsun sakat, itu rumusnya. Fa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, itu sifat-sifat hamas. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara pengaplikasiannya dalam pengucapan huruf-huruf hamas ini? Ya, pengaplikasianana ya. Pengaplikasiannya contoh kita ambil di sini apa? Fa, alif, fa, sukun, fathah. Af, baf. Ada nafas yang mengalir keluar? Af, sanajan kuntuna rarapat kene aya darah yang keluar, benar tuh? Ya, ada nafas yang keluar. Af.
Komo lamun ompong menurutnya gitu ya. Hati-hati ya, bisa juga ya. Contoh ha, coba ada nafas yang mengalir, ya udara yang mengalir, jelas. Terus coba aja selanjutnya terus Nah, itu ya. Jadi 10 sifat ini adalah sifat-sifat yang mengalir udara, yang keluar udara ya ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Ya seolah-olah udara tersebut sengaja ditiupkan. Ya, pas niup neng cekurangna, ya pas ditiupkeun. Nah, sedangkan huruf-huruf yang lain bagaimana perlawanannya? Yaitu yang sifat jahar tadi. Yang sifat jahar itu tidak. Contoh, kita ambil di sini yang tidak ada apa? Huruf ba. Ya, huruf ba, orang coba ya. Coba ab. Coba, pangkaluarkeun ya. Tiupkeun bisa. Ab. Udah. Ab. Ya, jadi ab ini adalah jahar. Jelas ya? Bedanya jelas ya? Nah, jadi jahar itu tidak mengalir nafas keluar. Enggak. Tertahan justru. Jahar. Ab. Terus mana lagi? Yang alif bahasa. Jim. Nanti j-nya itu sifat lain. Tertutup wae boro-boro keluar ya. Jadi sisanya silahkan dipraktekkan. Kalau misalkan ada yang mengalir nafas nanti bisa dipertanyakan ya. Itu bisa dipertanyakan. Coba aja ntar ya sendiri setelah sesi ini selesai ya, coba-coba semua huruf benar enggak nih? Oh, kalau huruf-huruf ini yang termasuk jari ini enggak keluar nafasnya, benar enggak? Nanti kita praktekin aja masing-masing. Ya. Terus selanjutnya syadiduha labzu ajid kutin bakat. Ya, syadiduha labdu ajid bakat. Sedangkan sifat selanjutnya adalah sifat syiddah. Ya, sifat syiddah. Syiddah ini perlawanan dari rokhwa. Ya, sifat dari rokhwa. Gitu, perlawanan dari sifat rokhwa. Lalu apa rokhwa itu? Ya, rokhwa itu maknanya lin. Sedangkan syiddah itu ya maknanya lugohnya menurut lugoh adalah al-quwwah, kuat syiddah itu. Ya, kuat. Sedangkan rokhwah menurut istilah ulama ahli tajwid adalah jiriyanus saut ma'al harfi, ya, berjalannya atau mengalirnya keluarnya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Ya, jadi ada suara ya disertai suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Sedangkan huruf syiddah ini yaitu tertahannya mengalirnya suara yang keluar ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Contoh hurufnya ada berapa di sini? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ajid kutin bakat. Ajid kutin bakat itu jumlahnya ada adalah 8 huruf. Ya, yang pertama hamzah. Ya, hamzah. Tertahan ya. Suaranya tertahan. Terus huruf jim tertahan ke suaranya. Tertahan. Mana lagi? Ya, qaf, coba keluarkan dari suara bisa tidak ya, belum ya, tahan ya, nggak ganjel. Terus benar susah ya. Terus huruf kaf sama huruf tertahan. Ya, maka itu sifatnya adalah syiddah. Suara pun tertahan. Ya, suara pun tertahan. Kalau huruf lain ini sisanya ya 8. Berarti sisanya adalah berapa? Ya, dari 29 dikurangi 8 ada 21. Cuma nanti ada yang baina rokhwah wa syiddah, yang pertengahan. Jadi tidak dikatakan syiddah juga tidak termasuk rokhwah. Nah, perlawanan dari syiddah adalah rokhwah. Rokhwah mengambil huruf hanya 16 saja, ya, seperti huruf ta, af. Jadi bukan hanya udara yang mengalir tapi disertai suara. Af. Suara ante. Af. Ya, mana lagi? Bukan hanya nafas yang mengalir tapi ada juga suara. Mana lagi?
wa baina rifwin wasyadid lil umar. Di antara rohwa dan syiddah itu ada berapa? 5 huruf lin umar. Lin umar. Karena apa? Karena disebut baina rohwa wasyiddah ini karena dia pertengahan bisa jadi disebut rohwa, bisa jadi disebut syiddah. Kenapa disebut syiddah? Karena sebenarnya ketika kita mengucapkan al jalan itu tertutup sebenarnya, tapi suara masih bisa keluar. Benar tuh? Ya, jalan keluar itu tertutup al sebenarnya nama, tapi suara masih bocor. Benar tuh? Al mana deh non an bocornya nih, ya, gitu. Tapi lamun ditutupan irungna moal juga nah, ya, tutupan irungna an ya, makanya non itu maronya koisu, nah koisu rongga hidung, jadi beralih itu mencegah mengalih, makronya itu asalnya bagian lidah beralih jadi bagian hidung, tahabul. Terus ain sebenarnya tertutupnya tapi masih ada keluar suara. Sama tuh tertutup jalur suara tapi masih terdengar. Ro ya sebelum memiliki sifat takrir itu bergetar, ya. Kalau menyebut ro tidak bergetar kumaha carana? Gitu benar. Nah, tertutup sebenarnya tapi masih bisa ada suaranya karena getaran lidah tadi. Maka ini bagian rohwah wasyiddah. Nah, dari balik lagi sedikit untuk masalah hamas ini dan juga jahar, ya. Huruf jahar yang paling kuat itu adalah huruf o. Huruf jahar yang paling kuat adalah huruf o. Ya, huruf jahar adalah yang paling kuat adalah huruf o. Dan sifat jahar ini adalah sifat yang kuat. Lalu selanjutnya hamas sebaliknya adalah sifat yang lemah. Dan huruf yang paling lemah dalam hamas itu adalah huruf ha. Huruf ha, ada ya? Gitu ha. Wa ba'du hadhil huruf ad'afu min ba'din fil hams. Jadi dari sebagian huruf-huruf hamas ini ada yang semakin lemah dan semakin lemah. Yang paling kuatnya dari huruf hamas itu adalah shad, ya. Makanya shad tidak terlalu banyak keluar anginnya. Ya, begitu juga kha, ya, tidak terlalu banyak, ya. Seandainya kita taruh lilin di depan muka itu enggak sampai padam apinya. Sama lalu setelah itu apa? Kaf dan ta. Itu itu karena dorongan udara yang keluar untuk huruf kaf sama huruf ta itu hanyalah udara yang tersisa yang terjebak di rongga mulut saja, bukan dari dorongan di dalam dada lain, ya. Gitu ya. Jadi tidak didorong dari dalam, enggak. Yang terjepit aja di situ. Gitu. Sama gitu. Ya. Terus ya selanjutnya adalah sifat shin dan sin. Shin dan sin. Ya, ini turun ya, semakin lemah ya sifatnya. Shin dan sin. Lalu selanjutnya semakin lemah lagi apa? Fa dan fa. Juga ha. Yang paling lemah adalah ya. Yang paling lemah adalah Nah, ya, terus ada juga yang harus kita ketahui, iklam anna mabda as-sawt jami'al huruf, anna mabda as-sawti jami'al huruf ingda jahri bil qiraah jariyun walau kana al-harfu mahmusan. Jadi, ketika pertama kali kita mengucapkan huruf, ya, itu pasti jahar, maksudnya tidak mengalir udaranya. Pertama orang mengucapkan huruf, ya. Walaupun sifat huruf itu adalah hamas. Sekarang bagaimana caranya kita mengucapkan huruf tapi sambil mengeluarkan udara, bisa tuh? Sambil niup gitu cukup ramai, ya. Sambil gitu coba ucapkan huruf apa yang bisa diucapkan ketika sambil bertiup? Coba. Sebenarnya susahnya gitu. Jadi memang
walaupun sifatnya hamas, tapi ketika permulaan dia mengucapkan huruf tersebut pasti jahar. Karena nggak mungkin kita mengucapkan ya kalau misalkan diawalinya itu dengan hamas, dengan udara yang terus mengalir. Ya, gitu. Ya, itu juga sama. Ya, gitu. Ada jaharna dulu. Ha, contoh. Ha, itu pasti ada tertahannya dulu baru dikeluarkan. Gitu. Nggak mungkin langsung ngomong ya, susah. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi pertama pengucapan huruf itu pasti jahar. Maksudnya tertahan dulu. Baru kesananya baru keluar sifat-sifatnya nanti. Begitupun sebaliknya, wa anna shawat, dan sesungguhnya suara, ya, suara dari huruf-huruf itu, wa in kana majhuran, walaupun dia sifatnya jahar, ya, maka itu tidak dapat kita ucapkan jika tanpa ada napas yang keluar walaupun sedikit. Benar tuh? Karena hakikatnya suara itu napas. Benar? Hakikatnya suara adalah napas. Coba ya kita berbicara, tapi jangan sampai keluar udara dari mulut. Bisa tuh. Coba, bisa tidak kita mengucapkan satu huruf, nggak usah berbicara. Mengucapkan satu huruf, tapi tidak keluar udara sedikit pun di dalam, ya dari dalam, bisa nggak? Nggak bisa, karena suara itu keluar karena adanya napas. Ya, itu. Pas ibarat suling teh mah ya kudu ditiup heula karena kayak soraan. Pun ieu geus sarua kita suara kita. Kalau seandainya tidak ada udara yang keluar, ini tidak akan ada itunya mau bunyi cegasanna. Ya, ya. Mama ya, pasti karena adanya udara. Itu karena adanya udara. Jadi walaupun sifatnya jahar itu pasti disertai dengan udara mengeluarkannya. Aduh ibu udara mama. Ya. Mau di sana kan. Ya. Itu. Sekarang cara mempraktekannya kalau misalkan tidak yakin bahwa mengucap ja itu kan jahar ya, sifat jahar juga ya. Kalau tidak percaya praktekkan di depan kaca. Kita coba bilang ja. Ya. Kalau ada uap sedikit berarti itu ada udara yang keluar. Jadi nggak mungkin sama sekali nggak keluar. Ya, jadi mesti kudu aya keluar sanajan saat. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya begini, ya. Tadi kita sudah tahu bahwa kaf dan ta memiliki sifat apa? Hamas. Ya. Selanjutnya ngambil lagi sifat yang lainnya, sifat apa? Ajid, kutin, bakat. Apa? Ajid, kutin, bakat. Sifat apa itu? Syiddah. Ari hamas artinya apa? Mengalirnya napas. Kalau syiddah artinya apa? Tidak mengalir suara. Nah, sekarang ya, bagaimana bisa kumpul dua sifat yang berlawanan di dalam dua huruf ini? Kumaha carana? Sedangkan ini huruf yang berlawanan. Menurut kata cek urang ya, menurut kita mah al-bidah la yajtami'an fi makanin wahidin. Ya, dua musuh bebuyutan itu tidak akan mau berkumpul dalam satu tempat. Keaniatan minum wa anta idofatun fa idmataroni la tahulu makania. Ya, ibaratnya tanwin dan idofat. Ya, jika ada idofat si tanwin wayana kudu lupa. Benar kudu bisa. Itu musuh ngaran nabi. Sing dina aya oge tama ke KPP teh darurat. Gitu ya. Pasti pajiin musuhnya kutub utara, kutub selatan, maghrib hese gitu ya. Itu. Nah, berlawanan. Jadi tidak mungkin. Lalu bagaimana ini? Ya, antara menyikapi sifat huruf kaf dan huruf ta yang memiliki sifat yang berlawanan. Oh, jawabannya itu mudah. Ya, bagaimana? Karena ya perbedaannya di sini yang menjadi sifat awalan itu yang didahului oleh sifat kuat. Ya, sifat kuat itu sifat syiddah terlebih dahulu. Ya, ketika kita mengucapkan huruf kaf yang bersukun yang mati, maka pastinya itu akan menutup jalan suara. Coba. Benar tak? Menutup jalan suara. Menutup jalan suara yang keluar. Lalu setelah itu keluarlah sifat yang lemahnya. Apa? Hamas. Itu. Jadi untuk huruf kaf ini jangan terlalu boros ucapannya karena ada dua sifat dia. Satu sifat kuat, mana sifat syiddah, ya. Yang satu lagi lemah, sifat dhaif yaitu hamas. Ya. Jadi lamun
ulah penting ya tapi kamu mencerat ulah ya berlebihan teuing jadi terlalu berlebihan begitu pun ya kita gini baik ini alina ya lihat di sini aja jahar rokoah mustafil berarti mustafil nih ya istifal ya istifal perlawanan dari istifal adalah isti'la istilahnya ya wasaf kulwin ya ada huruf berapa tuh 7 huruf-huruf isti'la. Menurut lugo istilah adalah al-ulu wal irtifah, ya tinggi, ya atas istilah. Sedangkan menurut istilah adalah irtifah lisan inda nutqi bil huruf, yaitu meningginya bagian lidah ketika mengucapkan huruf-huruf ilal hankil a'la sampai ke langit-langit yang atas. Jelas langit-langit mah pasti di atas mah dihendaknya. Fal mu'tabar fil istilah yang jadi perhitungan dalam sifat istilah adalah istila'u aqsolisan, yaitu tingginya aqsolisan pangkal lidah yang dalam. Ya, sawaun ista'la ma'ahu baqiyatul lisan aula. Itu mah mau sisanya lidah ini mau ikut ke atas atau tidak. Pokoknya yang jadi patokan sifat istilah adalah pangkal lidah. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada tuh 7. Kha. Ya, kha. Nah, mengucapkan huruf kha, pangkal lidah yang dalam nih mengangkat ke langit-langit. Ya, ngangkat Begitupun huruf shad. Ya. Sedangkan ujung lidahnya posisinya di bawah. Bodoh amat. Nu penting mah istilah itu bagian pangkal lidah patokannya ya. Gitu. Terus mana lagi? Seperti dot ya. Dot ya dari pangkal ya ke ujung lidah gigir nata. Dan lalu kita mah hese deui misalkeun dana we dot ya di pangkal lain. Terus mana lagi? Rin ya al pangkal lidah naik ikut naik terus po pangkal lidah juga ikut naik ya terus mana lagi pangkal lidah mana lagi huruf zo ya jadi 7 sifat isti'la ya istilah huruf nusnya tadi adanya ya fuso dautin qaf ya fuso dautin qaf. Nah sisanya adalah perlawanannya. Apakah berarti istifal itu berarti kebalikannya ya singkatnya gitu kebalikannya jadi pangkal lidahnya dia tidak mengangkat istifal. Terus selanjutnya itba ya perlawanan dari sifat infitah. Perlawanan dari sifat infitah halaman ke-27 ya. Ya, wasodun, dodun, to'un, do'un, mutbaq. Sod, dod, to, do adalah huruf-huruf itbaq. Apa itu huruf itbaq? Ya, itbaq itu menurut bahasa etimologinya adalah al-ilsaq. Ya, ilsaq itu bersentuhan bertemu ilsaq. Ya. Yaitu wastilahan sedangkan menurut istilah yang dimaksud oleh ilmu tajwid itbaq di sini adalah itbaq ay talasub ma yuhadil lisan minal hankil a'la ala lisan inda talahud bil harfi ay talaqe ma ay talaqe taifate lisan itu wal hanki al a'la inda nunki bi hurufiha. Jadi bertemu ya kebanyakan dari lidah ini sampai kepada langit. Jadi mayoritas atau bisa dikatakan banyaknya bagian lidah yang bertemu dengan bagian langit. Nah sekarang yang jadi muktabarnya, yang jadi hitungannya, timbangannya apa dalam masalah itbaq ini? Yang jadi timbangannya adalah bagian aqsal lisan, pangkal lidah dengan wasat tulisan. Jadi pangkal lidah dengan pertengahan lidah itu posisinya berada di atas. Itulah itbaq. Kalau tadi istilah hanya pangkalnya saja. Kalau itbaq ditambah juga dengan tengah lidah. Dengan tengah lidah. Hurufnya juga hanya sedikit. Ada berapa? 4. Berarti sisanya adalah infitah. Ya, infitah. Ya. Hurufnya ada 4. Shad, as. Nah, jadi shad itu dari pangkal tengah berada di atas. Pas ke ujung lidah nyorodot ke atas. Itu gitu ya. Terus mana lagi? Ya, bot. Nah, kalau bot mah dari pangkal tengah sampai ujung lidah ya berada di atas KB itu. Itu. Terus mana lagi? Po sama atau juga
dari pangkal, tengah sampai ujung lidah berada di atas. Nah, terus lagi zo, ya, zo dari atas, dari pangkal, tengah sama bagian atas itu berada, sama bagian ujung ada di atas semuanya. Itu yang jadi ukurannya adalah pangkal dan pertengahan lidah untuk sifat itbaq. Itu sifat itbaq. Perlawanannya adalah istifal. Ya. Perlawanannya adalah infita. Infita itu ya kebalikan awalnya tadi. Ya. Jadi kebanyakan lidah posisinya ada di bawah. Di bawah yang maksud kebanyakan lidah itu apa? Pangkal sama pertengahan. Itu. Atau misalkan hanya salah satunya saja ya yang naik, ya pangkalnya doang naik, berarti ke istilah bukan itbaq. Atau tengahnya doang naik, berarti itu mah bukan itbaq, bukan istilah. Udah. Terus selanjutnya sifat apa? Wa farra min lubin huruful mutlaq, sifat idlaq ya, idlaq sifat idlaq. Apa itu sifat idlaq? Ya, sifat idlaq ya. Idlaq itu hibda tulisan wa balagatuh ya, hibda tulisan wa balagatuh yaitu parental pasihatnya lidah ya ketika mengucapkan sumiyat bihadi li sunnati nutqi. Kenapa dinamakan huruf idlaq? Karena di sunnati nutqi, karena mudah mengucapkannya ya, mudah, tidak ada yang sulit mengucapkan huruf-huruf ini. Li khuruji ba'diha min dzakil lisan, karena sebagian dari huruf-huruf idlaq ini keluarnya dari ujung lidah, ada juga yang keluarnya bagian bibir ya, bagian bibir. Apa hurufnya? Ada 6 faro min lubin. Coba fa ya, udah coba dia fa ya, itu fa ya, ro ya, gampang ya. Terus mana lagi? Ma mim ya, ma kita kalau pembagiannya mate na sama la ba, huruf-huruf yang mudah keluar ya, huruf-huruf yang mudah keluar. Tidak ada kesulitan dalam pengucapannya. Lalu perlawanannya adalah ismat, tapi sisana ya, dikurangi berapa? 29 dikurangi 6 berapa sisana? 23 huruf masuk ke dalam sifat ismat. Apa itu ismat? Ismat itu menurut etimologi adalah al-man'u, mencegah ya. Itu fal makna, sedangkan maksud dari makna ismat di sini adalah mamnu'ah min firodiha usulan fi banatil arba'ati wal khamsah. Jadi tercegahnya 4 huruf tersusun.